jari tangan dilengkapkan, Afrika wasata secara pertengahan jangan dibuka banyak, jangan dirampakkan. Afrika wasata pertengahan. Kemudian jari-jarinya kita lengkapkan ke arah kiblat. Allahu Akbar itu pada 4 tempat. Sewaktu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Waktu kita akan duduk, Allahu Akbar. Yang ketiga, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, bangkit daripada tasyahud awal. Selesai. Yang kedua, namun dilengkapkan macam ini pada masa kita rukuk. Pada waktu kita rukuk, pada masa kita rukuk, maka dengan jari tangan kita tegakkan. Di saat kita menggenggam kedua lutut, dua lutut. Tidak rukuk terlebih dahulu, Allahu Akbar. Nah, ini tidak mesti kita ijaz pasti, cuma ada sudah menggang semacam ini sudah memadai. Telapak tangan kita pegangkan ke lutut, genggamkan lutut, sedangkan dengan jari yang lima kita genggamkan. Ini tempat yang kedua kita menegangkan jari tangan. Selain daripada itu, jari tangan dirampakkan ke sebelumnya, dirampakkan, bukan direndahkan. Kita akan yang berkualiti, kita akan yang mempunyai nilai, kita akan yang mempunyai power mampu membuka pintu gerbang surga nanti pada hari akhirat. Ini sembahyang yang kita laksanakan. Makanya itu mereka praktekkan di depan baginda Nabi sebanyak 10 kali sembahyang. Selalu kamar itu menyusali. Jadi dengan praktek sembahyang yang tadi itu tujuannya agar dengan umat boleh melaksanakan ibadah sembahyang yang sama, rukuk, maka dengan tangan kita regangkan, dan berikan wasatan, mata ke tempat sujud, kaki jangan dilengkungkan, sementara dengan siku dibuka, jangan dirapatkan. Rapat begitu perempuan. Di waktu sujud, kedua belah siku disayapkan, dibuka, laki-laki di waktu rukuk dan juga di waktu sujud. Sementara perempuan pada dua keadaan tersebut itu sunat wajib, sunat merapatkan ke dalamnya dengan membaca tasbih Subhana rabbiyal azim 3 kali, Subhanal Qudus kalau nak ditambah, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Jadi dan tegak. Sami'a kepala bergerak. Sujud Allahu Akbar. 7 anggota sujud sudah ikut sujud. Jangan Allahu Akbar terus baru bergerak, itu salah. Atau sudah sampai ke bawah ada baru takbir. Jangan digoyang. Sami Allahu liman hamidah, diamkan. Sebab itulah makna daripada tuhanina. Imam banyak sebagian atau banyak senyap saja. Allahnya setelah di tengah itu tidak tepat. Kalau tidak tepat, kualitinya kurang. Bagaimana? Kalau bab utama terlampau banyak, kalau kita tidak tahu pennya tersalah, tak boleh tahu tentang berapa sakit bagi daripada duit yang ada di ATM. Kalau kita tidak tahu passwordnya salah juga semacam itu. Kalau kuncinya salah letak, maka dengan kereta tidak boleh dihidupkan. Macam pula juga dengan posisi daripada anggota. Jadi kita tadi kita sami Allahu liman hamidah, diangkat, bergerak, Allahu Akbar. Dari kita sudah ke tempat sujud. Itu kita usahakan dengan gerak-gerakan yang semacam itu. Jadi tangan direntangkan semacam di pada 2 tempat di waktu kita sebentar, di waktu kita takbir, dan juga pada masa kita rukuk. Sementara di waktu sujud jangan dihalankan ke timur, ke utara dan ke selatan. Ada yang ke Afrika Selatan, Timur Tengah, Mesir, Syria, Arab Saudi. Kelima-limanya rapat menjurus ke arah kiblat. Begitu yang diriwayatkan dalam beberapa hadis. Saya sudah baca hadisnya. Kalau natanya, saya sudah baca 3-4-5 kali Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bukan mencabar, tapi ini berbicara secara fakta nyata
sesuai dengan ilmu dan juga dengan kitab-kitab hadis yang kita pelajari. Jadi kalau dengan kawan-kawan yang menjadi imam ternyata tidak pernah dengar benda-benda macam itu, tanyakan, sudah pernah membaca kutubus sittah? Jawabannya pasti tidak. 4 tahun di Mesir sebelum awal sekalipun itu tidak ada program membaca 6 buah kitab hadis yang itu merupakan rujukan utama kita untuk umat beragama, untuk keperluan hidup kita sehari-hari. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita dengar iman-iman Anda dan kita sambung. Pada waktu kita sujud, ingat posisi tangan ke-10-nya rapat dan mengarah ke arah kiblat, jangan dikesanakan. Sujud begini, jangan ke sana, jangan ke situ, ninjung, tapi ke-10-nya menjurus mengarah ke arah kiblat. 1, 2, pada masa kita duduk antara 2 tasyahud, duduk antara 2 tasyahud, al-jalsah baina sajdatain, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, ke-10 jari tangan itu pun juga kita rapatkan di atas paha kita masing-masing. Jangan renggang, jangan terbuka. Kalau renggang terbuka macam itu, ketawa kita tidak pernah belajar fikih, ketawa kita tidak pernah belajar hadis. Kalau pernah baca tidak paham, kalau paham tidak mengerti, kalau mengerti tidak mengamalkan. Kita nak ilmu itu kita amalkan, khususnya dalam bab sembahyang. Sebab ini satu-satunya harapan dan satu-satunya ibadah yang tidak akan lepas dan tidak akan gugur daripada diri seseorang, kecuali kalau pada waktu nyanyok atau gila atau sudah tidak berakal. Sementara kalau hanya dioperate dalam keadaan sudah tidak boleh bangun, tak larat bergerak, tetap saja dengan sembahyang wajib dilaksanakan. Wabillahi taufiq, ada dan